Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rahmah, dan teman saya, Hini Askia. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi kami, yaitu asas-asas hukum perjanjian syariah dan konvensional. Apakah kalian tahu apa itu asas dalam perjanjian? Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Asas kontrak syariah adalah dasar yang melatar belakangi dalam pembentukan kontrak syariah yang dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat dan maslahah bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak atau perjanjian menurut syara. Sedangkan pengertian perjanjian secara etimologis didefinisikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Baiklah, selanjutnya asas-asas hukum perjanjian kontrak syariah. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan undang-undang syariah, dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil. Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad atau perjanjian-perjanjian." Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Selanjutnya, asas kerelaan atau konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensualisme. Dasar asas ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jika makan harta sesama itu dilakukan dengan cara tukar-menukar berdasarkan perizinan timbal balik kata sepakat di antara kamu." Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang telah memakan sesuatu dengan cara yang batil. Yang ketiga, asas persamaan hukum atau kesetaraan. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Landasan asas ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Asas yang keempat yaitu keadilan. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak,
keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Baiklah, asas yang kelima yaitu asas kejujuran dan kebenaran. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini merupakan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas kontrak yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan pihak lainnya dalam sebuah kontrak dapat menghentikan proses kontrak tersebut. Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala kehidupan, termasuk penyusunan kontrak syariah dalam bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridaan. Di samping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan di antara pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian. Asas yang keenam yaitu asas janji itu mengikat. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Hal ini berarti janji mengikat dan wajib dipenuhi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selanjutnya, asas yang terakhir yaitu asas tertulis atau al-kitabah. Asas tertulis dalam kontrak syariah adalah di mana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu, dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian konvensional. Yang pertama yaitu asas konsensualisme, adalah perjanjian yang harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak, karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak, berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga yaitu asas mengikat sebagai undang-undang, adalah asas yang terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Yang keempat yaitu asas iktikat baik. Asas iktikat baik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iktikat baik yang subjektif, artinya kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Dan yang kedua yaitu asas iktikat baik yang bersifat objektif, adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan, atau apa yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan dalam suatu masyarakat. Yang terakhir yaitu asas kepribadian, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Yang terakhir yaitu perbedaan asas hukum perjanjian syariah dan konvensional. Di sini yang membedakan yaitu di dalam perjanjian konvensional, sumber patokan apakah sebab itu halal ataupun tidak ialah undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan di dalam perjanjian syariah,
adalah akibat hukum dari suatu kontrak adalah al-misyari atau yang menetapkan syariat, yakni Allah sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.